Selamat pagi saudara dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersiapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih karunia-Mu kami boleh bangun dan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Ayat ini sangat singkat saudara, hanya 3 patah kata, tetapi mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan rohani kita. Ini adalah sebuah perintah, sebuah larangan yang serius untuk memahaminya. Mari kita lihat dalam konteks dan renungan. Api roh, memahami api artinya memadamkan roh. Kita harus memahami bahwa Roh Kudus sering digambarkan sebagai api dalam Alkitab. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dalam lidah-lidah seperti api. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api melambangkan kehadiran kuasa, penyucian, semangat, passion, dan transformasi. Jadi, memadamkan roh berarti memadamkan api Allah, yaitu menolak, menghambat, atau meredam karya kuasa dan manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita dan dalam komunitas orang percaya. Bagaimana kita bisa memadamkan roh? Ini bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar yang salah. Seringkali kita memadamkan roh melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Dengan sinisme dan skeptisisme, meremehkan atau menolak setiap ekspresi karunia roh tanpa mengujinya terlebih dahulu. Kita berkata, itu kan cuma perasaan, atau itu tidak alkitabiah, tanpa sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Roh Kudus sering berbicara dalam hati kita melalui suara yang lembut, menuntun kita untuk berbuat baik, mengampuni, dan berbagi Injil. Ketika kita mengabaikan tuntunan itu dan memilih untuk tidak taat, kita secara perlahan memadamkan api Allah. Dengan kedinginan rohani, membiarkan diri kita larut dalam kesibukan, dalam kepahitan, sehingga hati kita menjadi dingin terhadap Allah. Kita kehilangan gairah untuk berdoa, membaca firman, dan bersekutu. Api itu redup saudara, karena tidak diberi bahan bakar. Bersikeras pada kemauan sendiri dan rencana sendiri, menolak untuk dibentuk dan diubah oleh roh. Kita memadamkan proses penyuciannya dalam hidup kita. Dalam gereja kita bisa memadamkan roh dengan kritik yang tidak membangun, perselisihan, konflik, dan penolakan terhadap segala sesuatu yang baru atau berbeda, sekalipun itu dari Tuhan. Jadi bagaimana kita tidak memadamkan roh? Jika memadamkan roh adalah meredam apinya, maka tidak memadamkannya berarti meniupkan api itu, menjaga agar api itu tetap menyala. Dengan kerinduan akan kehadiran Tuhan, secara aktif kita mencari, merindukan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Berdoa seperti pemazmur, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan langsung menaati setiap dorongan dan tuntunan roh yang selaras dengan firman Tuhan. Ketaatan adalah kayu bakar untuk api roh. Seperti kata Rasul Paulus, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita mengobarkan api itu dengan berdoa dalam roh, memuji Tuhan dan melayani Dia dengan semangat. Saudara-saudara, konteks ayat selanjutnya ayat 20 sampai 21 berkata, janganlah anggap terendah nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita tidak memadamkan roh dengan membuka diri untuk karunia-karunia-Nya, tapi juga dengan mengujinya dengan kebenaran firman Allah. Ini adalah keseimbangan yang sehat. Tidak sinis, tetapi juga tidak naif. Saudaraku, menciptakan lingkungan gereja dan kelompok kecil di mana orang bebas untuk sharing, saling menasihati, dan berdoa dalam roh. Semuanya dilakukan dengan tertib dan teratur. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita memadamkan roh? Mungkin melalui ketidaktaatan yang terus-menerus atau melalui sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal rohani. Api itu bagaimana sekarang? Api Roh Kudus masih berkobar dalam hidup kita? Atau hanya menyala kecil, bara yang hampir padam? Apakah kita masih memiliki semangat untuk Tuhan dan kerinduan untuk mengalami
lebih lagi dari Dia. Saudara, mari kita terus membuka diri untuk karunia roh yang selama ini mungkin kita tidak lakukan atau tidak kita dengarkan. Teruslah roh itu menyala. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ampuni kami jika selama ini kami telah memadamkan karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami untuk ketidaktaatan dan kedinginan rohani kami. Kami rindu api-Mu berkobar lagi dalam hati kami, Tuhan. Datang dan nyalalah lagi api itu. Bakarlah segala sesuatu dalam diriku yang tidak berkenan kepadamu. Jadikanlah kami penyembah yang berkorban dan seorang pelaku firman. Kami membuka setiap aspek dalam hidup kami untuk dipimpin oleh kuasa-Mu. Kobarkanlah karunia-Mu dalam diri kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.